Kalau goreng gabus itu agak lama ya baru crispy. Jadi harus sabar dan apinya rada gede. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat makanan khas Palembang. Tapi ini bukan pempek. Ayo tebak apa dia? Bahan dasarnya ada ikan gabus. Di Palembang selain terkenal dengan pempek, ada makanan lainnya, yaitu burgo. Kalau di Bangka ada lakso. Di Jakarta ada laksa, di Malaysia ada laksa. Di Palembang selain pempek banyak sih makanan khas Palembang ya. Salah satunya burgo. Kita sudah punya 2 ekor ikan gabus di sini. Gimana cara membuatnya? Ayo kita mulai. Bersama Chef Ter, abal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Sahabatku, khususnya untuk Anda yang orang Palembang, wong kita galo, kalau saya ada salah-salah dalam membuat burgo, jangan diomelin ya, dikasih tahu aja, nanti dikasih feedback macam mana membuatnya. Jangan dikit-dikit Ika ngomong, wah, apa dia burgo macam tuh, ya kan? Kan saya bukan orang Palembang. Ini dapat resepnya juga dari orang Palembang. Tapi orang Palembang yang udah lama tinggal di Jakarta. Ayo kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita mau cuci ikannya. Sebenarnya ikan ini sudah bersih ya. Sudah aku bersihkan. Dan dia sudah aku bekukan dari kemarin. Jadi ikan ini terkenal dengan banyak lendirnya. Ini sih sebenarnya udah berkurang lendirnya sahabatku. Biasanya kalau baru dibersihkan tuh dia lendir banget. Isi perutnya pun sudah dikeluarkan, sudah sangat bersih, tidak ada lagi yang kotor di sini. Kita cuci sampai bersih sekali lagi. Pertama-tama kita mau potong-potong sirip ikannya terlebih dulu. Jadi kalau aku goreng ikan, siripnya ini suka aku buang. Supaya nggak bikin kotor minyak sahabatku. Sirip ekornya biarkan saja, nanti aku buat mengangkat ikannya waktu digoreng. Selanjutnya ikannya ini akan aku seset-seset. Tujuan ikannya ditoreh seperti ini supaya lebih crispy dan lebih harum ketika mateng nanti. Ya tentunya lebih cepat mateng ya sahabatku. Seperti ini jadinya sahabatku. Nanti setelah digoreng dia akan mekar dan crispy. Selanjutnya kita mau potong-potong jeruk songkit. Seperti biasanya ikannya ini akan aku marinasi menggunakan perasan jeruk, supaya nanti waktu digoreng dia lebih harum dan lebih crispy. Selanjutnya ikannya akan kita taburkan garam. Dan ikannya akan kita istirahatkan selama 20 menit. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita mau siapin bumbu-bumbunya. Ini aku pakai bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri yang sudah disangrai, lengkuas, lengkuasnya ini sudah dicuci ya sahabatku. Lalu ada jahe. Aku tambahkan temu mangga. Sahabatku, siapa yang sudah pernah tahu ini namanya temu mangga? Jadi kalau begitu ketemu dia langsung ngomong mangga gitu ya sahabatku. Dan ini aku beli temu mangganya udah hampir seminggu. Dia sudah mulai rusak karena baru sempat aku bikin konten masak burgo ini sahabatku. Sudah mulai menghitam sebagian. Kita gunakan yang masih bagus aja. Jadi kalau orang Betawi masak laksa
suka pakai temu mangga. Kalau orang Palembang saya nggak tahu ya, pakai temu mangga atau enggak. Nah, nanti komen ya sahabatku. Ada yang kelupaan sahabatku. Kelupaan serai. Sudah halus. Selanjutnya kita menghaluskan udang kering. Jadi di kuah burgo aku tambahkan udang kering supaya lebih sedap sahabatku. Sudah halus. Kita mau panaskan minyak. Minyaknya sudah panas, kita mau goreng ikannya. Jadi fungsi diguyur minyak gini supaya dia tidak nempel waktu dilepas di wajan sahabatku, supaya dia tetap mekar sampai nanti mateng. Kita balik-balik ikannya. Gede banget ikannya sahabatku. Kalau goreng gabus itu agak lama ya baru crispy. Jadi harus sabar dan apinya rada gede. Lihat sahabatku, ikannya cakep banget ya. Tapi ini kan gede banget. Jadi balikinnya juga rada susah. Ikannya sudah mateng, kita angkat. Selanjutnya kita mau kupas ikannya. Lihat sahabatku, ini ikannya crispy banget, harum banget. Jadi kalau kita mau bikin kuah burgo, daging ikannya digoreng dulu seperti ini, dia aromanya tuh lebih sedap, lebih enak. Pastikan tidak ada tulang halus ya sahabatku. Jadi aku mengupas ikannya ini tidak menggunakan sarung tangan supaya bisa meraba-raba. Kalau pakai sarung tangan tuh nggak peka sahabatku, nggak tahu nanti ada tulang atau enggak. Sahabatku yang susah mendapatkan ikan gabus bisa pakai ikan apa aja ya, yang ada aja. Kebetulan ini aku dapat ikan gabus yang gede banget, bagus banget. Dan ini tadinya dia masih hidup nih sahabatku. Aku akan mengupasnya sampai semuanya selesai. Sahabatku, karena ini dagingnya banyak banget dan memang ikannya gede banget, aku pakai 1 ekor aja. Ini udah cukup sih. Dan yang satunya ini akan aku simpan untuk aku lauk nasi tentunya. Selanjutnya ikan ini akan aku haluskan. Jadi ini sudah tidak ada tulang ya sahabatku. Ini aromanya bener-bener harum banget. Jadi biasanya mamaku kalau masak kuah yang pakai ikan gitu ya, mau kuah lakso gitu, daging ikannya suka digoreng dulu seperti ini. Katanya akan lebih harum daripada hanya direbus atau dikukus. Sudah halus. Selanjutnya kita mau tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Pakaiin daun salam. Kita tumis sampai dia split dari minyak, sampai benar-benar harum. Bumbunya sudah harum dan sudah habis airnya. Kita masukkan ketumbar bubuk, masukkan ebi,
Kita tumis sebentar ebinya. Jadi ini sengaja saya tidak gunakan minyak yang banyak ya sahabatku, supaya nanti kuah burgonya nggak greasy, nggak yang banyak minyak. Tapi ini udah harum banget. Sekarang kita masukkan daging ikan yang sudah di blender. Dan kita masukkan santan encer. Kita masak sampai mendidih. Masukkan kaldu rasa ayam, lada bubuk, pakaiin gula pasir supaya ada rasa manisnya. Kita icip-icip sedikit. Kurang asin sahabatku, kita tambahin garam. Kita masak lagi sampai mendidih. Sudah mendidih, selanjutnya kita masukkan santan kental. Ini harum sekali sahabatku kuah burgonya. Dan ini terlihat banget ya, banyak banget daging ikannya. Tuh. Jadi enggak yang encer. Pas dicedok pasti dapat daging ikannya. Kita icip-icip sedikit lagi. Rasanya udah pas banget. Kita masak lagi sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kuahnya sudah siap. Dan sekarang kita akan lanjut membuat burgonya. Kita campurkan tepung beras, tapioka, pakaiin garam sedikit. Kita aduk rata supaya tercampur dengan baik antara tepung beras dan tapioka. Lalu kita siramkan dengan air panas. Kemudian kita aduk rata. Lalu kita tambahkan dengan air dingin. Maksudnya air suhu ruang. Jadi fungsi menyeduh air panas ke tepung ini supaya dia jadi setengah matang gitu sahabatku. Supaya pada waktu dikukus dia tidak mengendap di bawah. Jangan kebalik ya sahabatku. Siramkan air panas dulu, diaduk rata, baru masukkan air suhu ruang. Kalau masukkan air suhu ruang dulu, dia nggak jadi mateng kayak gini. Kita tambah lagi dengan air sampai konsistensi yang diinginkan. Ini masih terlalu kental, kita tambahkan air lagi. Seperti ini ya sahabatku. Jadi kalau misalnya awalnya dia menggerindil, bisa sambil disaring atau diaduk aja sampai lama banget, sampai dia benar-benar larut. Kita mau saring. Sudah halus ya sahabatku, jadi adonannya sudah siap untuk dikukus. Loyangnya diolesin dengan minyak supaya nanti tidak lengket. Kita juga siapkan daun pisang. Ini nanti setelah burgonya mateng akan kita taruh di sini, diolesin minyak aja. Sekarang kita mau mengukusnya. Pastikan adonannya sambil diaduk-aduk ya sahabatku. Kita kukus dengan ketebalan sekitar 3 mili. Jadi burgo itu dia 2 kali lebih tebal daripada kue tiaw. Dan kita akan kukus kurang lebih selama 5 menit atau sampai matang. Sudah 5 menit kita mengukusnya. Dan ini sudah matang.
Selanjutnya akan kita gulung burgoknya. Dan kita pindahkan ke wadah lain. Matang lagi. Ini yang terakhir, sahabatku. Ini namanya burgo, bukan cicong fan. Yang terakhir ini dia rada gede banget karena sisa adonan tanggung. Tuh, sahabatku, segede pempek lenjer. Selanjutnya kita akan potong-potong burgonya. Ini waktu aku ngelintingnya ini masih terlalu panas, jadi dia tuh balik lagi nempel jadi satu, sahabatku. Jadi ini burgonya lembut banget ya, sahabatku. Kalau sahabatku kepengen lebih kenyal, bisa lebih banyakin tapiokanya. Dan ini aku menggunakan tepung tapioka yang biasa aku pakai untuk bikin pempek. Jadi dia tuh enggak kenyal, enggak sekenyal tapioka yang harusnya digunakan untuk di burgo. Kita siramkan kuahnya. Ini kuahnya kental ya, sahabatku. Banyak daging ikannya. Kita taburkan dengan seledri dan bawang goreng. Sahabatku, akhirnya jadi juga burgonya. Jujur ya, ini panjang sekali prosesnya. Dari siapin ikan gabus, sampai bikin kuah, sampai bikin burgonya. Aku capek banget sih, sumpah. Sebelum aku makan, jadi aku mau jujur-jujuran dulu nih sama sahabatku. Biasanya burgo yang suka saya lihat itu, dia tuh pas dipotong-potong dia langsung megar gitu, langsung lepas dari lintingannya. Tapi kalau ini dia agak lengket, agak nempel. Nah, mungkin dikarenakan terlalu sedikit tepung tapioka, atau tepung tapioka yang saya gunakan ini sebenarnya ini adalah tepung tapioka yang biasa saya bikin pempek. Jadi dia memang agak beda tepungnya. Yang saya bikin pempek biasa tuh memang dia tidak terlalu kenyal, tidak alot gitu ya. Nah, sementara kalau bikin burgo kita membutuhkan jenis tapioka yang lebih alot. Nah, nanti kalau cari itu ya beli di toko yang jualan tepung itu bisa tanya yang ini alot enggak. Nah, untuk burgo kita butuh yang sedikit alot. Nah, sekarang kita mau makan dulu. Kita mau aduk-aduk. Nah, seperti ini dianya, sahabatku. Bisa sih, dia bisa lepas dari lintingannya. Tuh, ya. Bisa kok. Bisa megar sih dia. Tuh, hanya saja sedikit kurang kenyal. Ayo kita makan. Untuk kuahnya enak banget. Enak pakai banget ya. Nah, burgonya ini memang terlalu lembut, sedikit kurang keras. Tuh, dia bisa dilepaskan selembar demi selembar. Hanya saja kurang kokoh gitu, kurang alot. Lain kali sahabatku kalau bikin tapiokanya dilebihin ya. Untuk rasa ini enak banget. Dan satu hal lagi, karena aku syuting ini masih akhir-akhir bulan puasa, ini cukup lama, dan tim kameranya nih sudah kecapean banget, sahabatku.
sambelnya aku skip. Jadi kalau aku sekarang supaya ada pedesnya, aku pakai cabai rawit. Bagi sahabatku yang kepengen bikin sambal cabai rawit ini ditumis aja, lalu di blender, pakein air, pakein cuka, kasih garam, sedikit gula. Ini aku pakai cabai potong aja. Setelah dikasih rawit, itu baru berasa dong gitu. Enak sih sahabatku, enak banget. Kelemahannya hanya adonan burgonya ini terlalu letoy, terlalu lembek kayak cicong fan gitu ya. Enak, lembut, tapi ya aku apa adanya ya sama sahabatku. Kalau bagus aku kasih tahu, kalau ada kekurangan pasti aku kasih tahu. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya, khususnya untuk wong kita galau orang Palembang. Mohon koreksinya ya, kasih komen yang bagus-bagus, yang apa ya, pokoknya aku mau belajar deh, karena ini kan memang bukan makanan daerah aku ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye. Ayo guys, makan guys.